Tuh guys, saat ini kita akan berangkat ke Indramayu guys ya. Kalau lurus itu ke arah Halim ya, kita ke arah Cikampek guys. Oke guys, Assalamualaikum. Oke guys, ini kita berada di Cikampek guys ya. Macet ya, suasananya macet guys. Bagaimana lalu lintas yang ini melalui pantauan CCTV Komando Polri. Dan langsung saja pertama kita menuju ke kawasan JPL Tebet, Jakarta Selatan. Kita akan keluar ke arah Cikampek guys. Terus ke arah Cipali, terus sejauh 1 km. Kita keluar ke gerbang tol Cikampek. Nomor telepon 0811 9362 ulangi. Gerbang tol Cikampek guys. 9. Hakim Guntur Hamzah sudah Kita belok kiri ya. Kalau ke kanan ke arah Purwakarta Bandung, kita ke arah Cikampek guys. Setelah 200 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Raya Cikopo. Salinan. Pangkal Perjuangan Karawang. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Bypass Jomin, Rambu Jalan Nasional 1, Cirebon. Pangkal Perjuangan. Belok kanan ke Jalan Bypass Jomin, Rambu Jalan Nasional 1, Cirebon. Jadi dalam rangka kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi ini, Terus di Jalan Nasional 1 sejauh 2 km. Kita saat ini ada di Pantura ya. Pantura guys. Jalan Pantura. Sebelum adanya tol ya, ini dia Jalan Pantura guys. Jadi kita ke arah Cilamaya guys ya. Kita lanjut guys. Ini dia Cilamaya, tempatnya Kang Wawan ya. Berarti masih Karawang ini ya, Karawang Timur guys. Ini guys, kita sudah berada di Subang guys ya. Ini dia nih, Subang Kalijati. Kita lurus ke arah Cirebon Pamanukan guys. Subang ya. Oke guys, belanakan ya ke kiri ya. Kita masih lurus. Kantor BP Pamanukan Syah Bandar ya. Kita masih ke arah lurus ya. Yes, ya. Ini marhaban, marhaban, Husain. Nurul Aini, marhaban, marhaban.
Zaini ya Allah marhaban marhaban. Ya, kita berada di Masjid Jami Baitus Salam Patrolor ya. Guys. Dia. Kita akan ke rumahnya. Oke, Parabek. juga namanya. Ya, Patrolor. Dari Pantura kita ke arah utara ya guys. Patrolor ya. Wah, Belok kanan. ini Lalu pantai, tujuan Anda guys. nanti berada di sebelah kanan. Insya Allah. Wah, pantai. Lihat pantai. Wah, pantai. Langsung ya. Wajib kita ke sini guys ya. Ayo ini. kita ke pantai. Ireng jeblok. Ayo Oh. ke pantai. Jeblok. Ini. Hafid Ahmad iki ah. Oh. Guys. Ya, aku ngapain? Ahmad. Oh, enggak cinta. Wow. Bener kan Pantai guys. Serius lagi. Oh, ini dia nih. Wah. Baju lo kotor pantainya lagi. Sini deh. Kita programkan sebelum ziarah ke Tubirang, ziarah dulu ke Makbarungnya Yai Kamali, Kitarmidi, dan Yai Marzuki. Terus, iya, di Marzuki Galagang, Pak. Iya, yang bidang. Cuma ini. Ya, mungkin tidak ketinggalan dan termasuk Mbak Yai Idris. Sebab teman-teman alumni Tebirang yang angkatan 90 sampai terakhir ini banyak yang kurang tahu tentang Mbah Yai Idris. Padahal Mbah Idris itu salah satu mantu daripada Hadratus Hasyim Asy'ari. Dia bukan saja hafal Quran, tapi sebelum diambil menantu oleh Mbah Hasyim, itu sudah hafal kitab sebanyak 23 kitab. Itu Mbah Yai Idris. Cuman sayangnya kurang begitu viral ya, karena mungkin dari Tebirang belum ada niat untuk membuat sejarah tentang Mbah Yai Idris. Nah, ada rencana setelah ziarah ke Kempek menemukan suatu ide sehubungan, karena makbarnya Mbak Idris itu seperti kuburan umum. Jadi masalah kasihan sekali. Nah, Kang Amin punya ide bagaimana kira-kira makbaro ini nanti supaya dibangun untuk tempat orang-orang berdoa di situ. Setuju Kiai. Ya, ya jangan setuju saja, nanti ada kelanjutannya. Jadi setuju. Iya. Baru pas setuju lah. Ya, bisa setuju karena kan ada manggangan nanti. Oh, wilayah kun gampang anak-anak dong. Insya Allah lah, insya Allah kita hajat apa saja sudah jauh-jauh. Wali-wali yang ada di Indramayu saja sudah banyak, ya. Terutama Mbak Idris ini orang yang sangat luar biasa. Mengapa Mbah Hasyim mengambil menantu Mbah Yai Idris? Mbah Idris ini kelahiran asli
di Mekah. Setelah perang dunia kedua pulang ke Indonesia, Ki Kamali melahirkan seorang anak namanya Ki Ali, yang tepatnya di Bombang, Al-Harani, Al-Hanud. Bombang kan ada Al-Hanud. Nah, beliau dikuburkan sejajar dengan Mbah Idris. Berarti pertanyaan saya di hati udah terjawab. Jadi sekaligus kita ziarah satu makbaro, di situ terdapat 4 seorang waliullah. Apa yang pernah saya sampaikan bahwa Ki Kamali ini pernikahannya dengan seorang perempuan namanya Yesoda. Jadi kalau Ki Kamali ketika bapak dikubur di Galagamba, Yesoda dikubur di pondok di komplek makbaro komplek berikut Kiai Harun. Jadi Ki Kamali dengan Kiai Harun itu kakak beradik, ya. Kiai Harun ini, selamat datang, Begeden, Alhamdulillah kakak Begeden main kakak kalian, maklum, banyak kesibukan. Nah, teruskan ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang ingin ziarah ketakbiran, sebaiknya kita ziarah dulu ke makbarnya wali-wali Allah yang ada di Indramayu, termasuk Mbak Idris dan Ki Kamali. Presiden terboleh berarti. Dengan harapan kita mengharapkan karomah-karomah Allah, teman-teman yang mencalonkan kira-kira jadi semua. Jangan merasa pesimis ya. Ketika menyendiri itulah dekat dengan Allah. Tapi kalau lihat ayat itu heran juga, karena ada ayat walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau nggak dapat fadl dan rahmatnya Allah, semua akan merugi. Tapi orang langsung pada Allah nggak bisa sebenarnya, karena ada ayat yang lain yang namanya fadl itu mana? La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jadi yang mendapat fadlnya Allah itu para wali sebenarnya. Jadi kalau kula jenengan langsung pada Allah belum makomnya. Jadi tetap kula jenengan harus kepada wali. Nah itu di antaranya wali kan, orang tua atau guru-guru atau masyayikh atau wali. Itu karena itu sudah mendapat fadlnya Allah. Bahkan di dalam manaqib Kang Aturnya sering baca wa amiddana bil asril lati auda'taha ladaihi. Kula jenengan minta pertolongannya Allah wa amiddana dengan cara apa? Bil asril lati auda'taha ladaihi. Dengan sirsinya Allah yang sudah dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kula mengambil sirnya Allah. Jadi untuk tingkatan kula yang jenengan masih ibadah kayak mungkin kan, kalau tidak melalui aulia nggak bisa. Jadi harus melalui aulia itu. Bahkan sombongnya Syekh Abdul Qadir Jalani di manaqib, ya rijal ya atfal halumu ilayya anil bakhil la sakidalas. Kalau jenengan orang manji sama kita, orang sepak percuma. Itu saking sombong Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi mulanya yang diusulkan oleh teman-teman adanya ziarah itu termasuk bagus. Kita mengambil barokah berkah padanya Allah. Dan rahmatnya Allah itu sudah dititipkan oleh baginda Rasul. Sehingga kalau tanpa sholawat, tanpa melalui baginda Rasul tidak akan sampai. Jadi walaupun alhamdulillah doa, kalau tanpa sholawat nggak sampai. Setelah alhamdulillah baru sholawat, ditutup sholawat alhamdulillah. Itu karena antara Allah dan Muhammad saling bergandengan. Itu yang pertama. Dan saya mendukung sekali. Dan kebetulan di Galagamba, alhamdulillah saya juga punya uang. Namanya itu Kaji Sayuti Arjenangun. Dan kemungkinan yang namanya tadi yang sebutkan Pak yaitu Abdurrahman itu adalah tunggal buyut dengan pula. Istrinya itu namanya Sofia Hafidhoh dari Lebak Siu, itu tunggal buyut. Ya, alhamdulillah bisa jarah kalau luhur. Dan yang kedua, ternyata ini yang namanya berhubungan dengan Allah, rata-rata
manusia hanya berhubungan dengan Allah yang dipikirkan itu adalah Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitun Alparis melaporkan dari Laut Ujung Ori Patrol, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini Mitun Alparis berkunjung di kediaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mitun Alparis, kru PWI KPT Jabar melaporkan langsung dari Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Dan siang hari ini kami kru PWI KPT Jabar sedang berkunjung di kediaman Taman Rekreasi Ujung Ori, kepunyaan dari sesepuh kita PCI KPT Indramayu, yaitu Al Mukarram Kiai Haji Al Ustad Siddiq Parabek, atau alias yang lebih akrab disapa dengan sebutan Kang Kuwu Kentir. Assalamualaikum Kang Kuwu Kentir. Waalaikumsalam. Apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca hari ini di Laut Ujung Ori Indramayu ini? Alhamdulillah di Ujung Ori pada siang hari ini cukup ceria dan sangat sumringah. Apalagi lebih sumringah kedatangan seorang ketua PW kita. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kang Soleh ini kayaknya hukum silaturahmi itu wajibun wajib. Kudu. Ain daripada fardu ain. Kudu wajib. Luar biasa, luar biasa. Sehingga saya merasa bangga dan sangat bergembira Nggih. punya ketua seorang PW Kang Soleh ini yang begitu semangat, yang begitu sangat jare wong Indramayu mas sat masa ngerti aja ya kan sat gitu ya. Bahasa gaul Ya, bukan? Bahasa gaul. Nggih. Dan lebih satset lagi bila mana saya mengharapkan kehadiran Kang Soleh ini mau bikin villa di Ujung Ori ini. Luar biasa, luar Ini- biasa. Luar biasa ini, luar biasa. Ini villa ini untuk IKPT barangkali di Pandura ini ada penataan dan Nggih, satu nggih, perjalanan nggih. bisa mampir di villa IKPT. Ujung Ori. Tapi ngomong-ngomong sebentar, Kang Kuntir, sebelum Anda melanjutkan pembicaraan, ngomong-ngomong Mitun Alparis pengen takon atau bertanya kepada sampean. Ya. Takon apa? Kok dikit garpan ngomong dahu garpan. Sampean ini angkatan tahun berapa waktu di Tebuireng, Kang Kuwu? Sebenarnya saya berangkat dari patroli itu tahun 79. 79. Mitun dulu lahir kudu ya. Hanya ketika pada saat itu ingin masuk Nggih. di Tebuireng itu kan masih nunggu jadwal pendaftaran. Nggih. Sehingga saya menunggu di Lirboyo Nggih. selama setengah tahun. Oh. Jadi Sang Kuwu Kentir itu dikenal oleh rekan-rekan kita itu jebolan Lirboyo, alumni Tebuireng. Pada saat itu. Tapi ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik. Apa itu? Ini kayaknya yang bikin kita semua ketawa ini. Kalau orang mengatakan bahwa cinta pertama itu cinta abadi, menurut saya itu bullshit gitu. Priben Kang. Itu bullshit itu. Nggih. Katanya cinta pertama itu abadi, cinta Nggih. pertama itu pret itu. Nggih. Buktinya saya sendiri. Heeh. Yang kita kok di Tebuireng karena aku udah menang tahun 80-an. Saya punya pacar Nggih. pada saat itu sekolah di SMP Awagi Dasim, namanya Dewi Susmiati dari Gurah Kediri. Oh iya. Pada saat itu yang susu itu masih berengkel ya. Saya begitu ininya. Lanjut Kang Kuwu Sehingga Kentir. singkat cerita saya ngomong ke istri sekarang itu, Nggih. Nok, apakah betul cinta pertama itu selalu terbayang? Pada faktanya ketika saya ingin tidur bareng sama istri, kelingan aku rabi sing dingin demenan sing dingin. Oh, si orang Nginep. Kediri itu. Iya, Dewi Susmiati. Iya. Jadi dengan kebijaksanaan istri saya, ya sudah Kang kalau gitu kita main ke Tebuireng gitu. Yang niatnya itu ingin silaturahmi ketemu karena Dewi Susmiati. Iya. Sehingga berangkatlah ke sana saya dengan istri saya. Ke Tebuireng atau ke Kediri? Ke Tebuireng dulu. Oh, ke Tebuireng dulu. Saling nama, akhirnya saya Iya. ke sana. Nggih. Saya duduk kalau nggak salah di depan kiosnya gitu. Ada seorang nenek-nenek datang bawa anak kecil. Oh ini nenek-nenek ini siapa nih kok masuk ke rumah ini? Saya pikir bukan Dewi Susmiati, ternyata beliau.
Sehingga pada saat itu siung bayangannya cemor Merengkel mau ke ya? wah segala macam. Luntur. Peot, ya udah peot, blesak, wah harus si blesak ketemu jadi si jikabe. Sehingga pada saat itulah saya besok selamat tinggal, Tebireng selamat tinggal di Yesus lagi. Jadi sehingga sampai hari ini saya katakan cinta pertama itu bullshit gitu. Itu makanya itu kenangan saya waktu di Tebireng. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebentar Kangku, sebentar. Ini menarik. Jadi Kangku Kentir termasuk daripada korban pertama, cinta pertama. Iya. Iya kan? Iya. Padahal kalau menurut bahasa Butbang, cinta pertama itu tidak mengenal waktu dan usia. Iya. Itu faktanya pret. Faktanya pret. Pada saat Kangku Kentir di Tebireng, angkatan letting Kangku Kentir itu siapa-siapa waktu itu? Dari Indramayu dan Cirebon Kalau ataupun di dari Indramayu nggak Jawa? banyak sih. Dari Indramayu itu paling ada 5 orang pada angkatan itu. Tapi Iya. sudah almarhum semua. Angkatan saya zamannya KJ Kasmat, Kang Saifullah, Kang Iya. Adung. Itu udah pada meninggal semua. Oh gitu. Sehingga ada adik kelas kita waktu kita ketemu saya ketemu setahun ya. Kang Arus. Beliau di SMA, saya mau keluar itu baru ketemu setahun. Oke, Termasuk siap. angkatannya Siabuddin Barabek. Siap. Ketemu setahun dengan saya. Saya ketemu setahun, saya pulang. Oh, Gus Wirjo. Nggih. Ya, jadi saya itu kalau mencari angkatan saya itu sudah pada nggak ada, sehingga susah. Tetapi Iya. dengan semangatnya IKPT yang baru nih, justru saya itu harus merangkul yang muda-muda untuk Luar biasa istimewa ini. Iya. Judulnya cinta pertama itu katanya pret. Pret. Iya. Nah, kalau Assalamualaikum Kang Haris. Ini Al Mukarrom Kiai Haji Haris. Salah satu sesepuh juga, senior juga, dan tokoh kebanggaan dari IKPT Indramayu juga. Yang mungkin barangkali secara jenjang Kang Haris ini di bawah Kang Sidik periodiknya, angkatannya, kan begitu Kang Haris. Kalau Kang Haris sendiri, kesan-kesan waktu mondok niku pripun Kang Haris? Pada zamannya. Pada zamannya. Tahun berapa nih Kang Haris? Saya masuk tahun 82. 82. 82 SMA. Nggih. Hanya kebetulan orang memandang SMA kan pada waktu itu kan Demo. nggak bisa agama. Iya, Nggak bisa agama. Sehingga orang-orang yang dari lulusan Sanawiyah, maaf ya, ini merendahkan. Hanya kebetulan sebelum saya mondok itu sudah belajar dulu. Sehingga ketika ada Qiraatul Kutub, Fathul Qorib gitu. Itu saya juara pertama malah dari SMA. Luar biasa istimewa. Indramayu lagi artisnya. Ini pernah juara pertama pidato. Ini istimewa, pantes artis bintang film. Pidato di sini. Monggo lanjut Kang Haris. Dia jago ngomong ya. Dan Tebireng itu sebenarnya apa ya? Zaman dulu sih paling bestel 25.000 ya. Bestel 25.000, makan di luar. Itu makan 10.000 untuk 1 bulan. Cukup itu Kang ya? Tahun-tahun segitu. Belum ada jabo Kang ya? Sudah ada fakih. Oh, fakih pun ada Gus. Fakih pun ada. Baru buka aja. Baru buka. 82. Fakih yang sate. Sate fakih. Jabo belum ada. Jabo belum ada, tapi narsi pun kayaknya belum ada Kang ya? Belum ada. Kopi narsi belum ada. Adanya kopi siapa itu Kang? Adanya rawon. Rawon di pasar aja. Oh, Itu pun kalau kita jaga malam, makanya di rawon itu satu kebanggaan tersendiri. Ketika kamar G1 itu wajib makan rawon. Saben bengi Jumat. Setiap jadwal kena piket aja. Oh gitu. Rombongan ini belum kenal Gus Jamil, Pak. Belum. Tapi kamar G1 itu sangat menentukan sejarah pada saat itu. Sampai dengan angkatan kita pun demikian. Oke, siap. Lanjut Kang Haris. Gimana lagi? Cerita kesan-kesan Kang Haris kemudian waktu di pondok itu seperti apa? Yang masih sampai hari ini terkenang gitu kan? Apakah seperti cinta pertama tapi pret? Kata Kangku Kentir gitu kan?
atau apa gitu loh Kang Haris? Jadi sebenarnya di pondok memang sudah dididik ya. Nggih. Untuk cara muhadharah di antaranya itu. Ternyata itu hanya sebagai awal muhadharah untuk bermasyarakat di masyarakat nantinya. Tapi sebenarnya banyak pada waktu muhadharah lari gitu kan. Saya lihat di antaranya yang jadi pejabat-pejabat itu pada waktu giliran muhadharah pada lari. Jadi contohnya Nur Rasyid yang jadi wakil bupati. Terus di antaranya Pak Haji Nuruddin itu kalau suruh muhadharah lari. Dia lari. Mana itu Nuruddin? Enggak ada. Almarhum. Iya. Berarti Kang Haris dengan Kang Nuruddin satu angkatan ya? Angkatan. Saya di IPA, dia di IPS. Iya. Ya alhamdulillah ada semangat juga sih di pondok misalnya itu misalnya sama apa tuh? Santri, organisasi daerah. Kalau misalnya sempat ketemu dengan Gus Hamim, Dr. Hamim. Masih ini. Di bawah. Enggak, Dr. Hamim senior. Hamim yang mana? Dr. Hamim. Kalau angkatan saya kan waktu orang Cirebonnya kan Kang Makinuddin. Putranya Kiai Sobari. Ada SMA beliau, SMA malah angkatan 79-an beliau. 79 kan ku kentir. Sebelum saya. Putranya Kiai Sobari. Kiai Sobari Cirebon. Sobari Banten. Kiai Sobari Tebireng. Siapa sih? Kiai Sobari. Isam Suri. Kalau Cirebon mah. Cirebon ya. Isam Suri dari Cirebon yang baru kenal. SMA tahun berapa berarti kan berdirinya? Tahu ya Angkatan pertama. Angkatan Kang Haris masuk 82 SMA sudah ada ya? Sudah ada gedung di lapangan sudah ada gedung tapi ya perempuan itu pakai segini nih. Istimewa. Yang bikin melek santri Tebuireng ternyata itu yang kaos kakinya yang panjang segini kayak Mitun hari ini. Roknya segini. Iya. Itu aja karena dia ngeroknya cekak. Betul. Gitu. Roknya tuh. Kena angin kibar. Kalau kerudung asal kerudung asalnya nempel. Iya. Kalau ke sebelah kan ada itu tuh. Dan kerudung hanya disambilin aja. Dan pada saat tahun angkatannya Kang Haris sama Kang Ku Kentir itu termasuk salah satu pemerhati ya barangkali ya. Siswi terutama siswi SMA yang pada saat beliau berangkat ataupun pulang itu memperhatikan dengan seksama, mata kita tertuju gitu ya. Itu luar biasa Gus ternyata. Siap, kawan siap. Selanjutnya assalamualaikum. Bu Sukron. Ini artis kita, selebritis kita, dan juga sekjen kita PC IKPT Indramayu yang mungkin barangkali bagi teman-teman PW IKPT Jawa Barat tidak asing lagi karena dia sudah sangat fenomenal. Sudah sangat fenomenal karena saking fenomenalnya nama pun mesti diganti, yaitu Butbang. Nah, tanggapan Butbang atau Gus Sukron selaku Sekjen PC IKPT Indramayu, kenangan-kenangan nostalgia terindah pada saat mondok itu seperti apa, Gus? Monggo, Gus. Nanya. Kamu nanya. Nanya nih ya. Kamu nanya. Kenangannya biasa di G1 ya. G1 lagi. Kalau apa namanya cerita-cerita lucunya itu ketika sholat jamaah gitu, salah satu imam berasa ceritakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin diskusi aja lagi mana? Gusti Allah anak sih gak mungkin nih. Bener ya. Lanjut Bu Bang, lanjut.
Monggo Bang. Jauh. Nah, Gus Soleh, jenengan ini kan baru nyampe di Indramayu, iya kan? Dari Jakarta jauh-jauh datang ke Indramayu, terus menjalin gerakan indahnya silaturahmi. Bersatu kita bisa, pasti kita jaya, kan begitu? Harapan dan keinginan dari Gus Soleh secara pribadi, selaku Ketua PWI KPT Jabar hari ini, sebetulnya PWI KPT Jabar itu mau go internasional ataupun go antariksa. Itu Gus Mitun. Monggo Gus Soleh. Karena bicara tadi kata Kanggo Kentir, hari ini ketua PW kita itu luar biasa. Bicara soal sat. Monggo Gus. Masya Allah. Matur sembah nuwun. Sesepuh Indramayu dan tentunya saudara-saudari KPT Indramayu. Jujur, tadi yang disampaikan oleh Kiai Parabek bahwa sebenarnya pandangan pertama itu cinta pertama ya. Cinta pertama. Ya. Tapi jujur yang Parabek saya sendiri dengan Indramayu itu benar-benar pandangan pertama tapi berkesan. Saya beda. Benar saya tuh. Itu disampaikan oleh Indramayu. Saya secara pribadi saya sangat cinta dengan Indramayu. Luar biasa. Makanya saya sendiri merasa terhormat lah bisa menjadi bagian dari keluarga besar Indramayu. Oleh karena itu bagi saya soal saya mau jadi ketua ataupun tidak, bagi saya Indramayu ini ada segala-galanya. Sehingga tadi ya saya sudah katakan sama Amin, saya mohon maaf agak terlambat. Ya bukan karena apa-apa, memang saya harus praktek terlebih dahulu, Kang. Otomatis kesininya agak relatif terlambat gitu. Walaupun tadi sudah ada pertemuan tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang juga saya terima kasih lah. Mudah-mudahan Gus Mitun, terus Gus Cep, Kang Amin, dan tentunya juga Sukron, mudah-mudahan nanti kegiatan halal bihalal yang insya Allah akan diadakan di kediaman Gus Cep. Mudah-mudahan seluruh potensi ataupun alumni yang ada di Indramayu ikut mensukseskan. Amin. Sehingga besar harapan kita semua tentunya nanti ada sebagian juga besar alumni Tebu Ireng yang ada di Jawa Barat juga ikut untuk kegiatan yang ada di tempatnya Gus Cecep. Karena non sewu, acara yang di tempatnya Gus Cecep itu merupakan sebuah rangkaian acara dalam halal bihalal gitu loh, PW. Dan non sewu, Sukron, kalau kita melihat di antara halal bihalal yang ada di IKPT di Nusantara itu baru di Jawa Barat yang menyelenggarakan 2 hari, langsung 2 hari. Dan mungkin non sewu acara halal bihalal yang selalu kita bahas itu hanya halal bihalal dari kita dan untuk kita. Betul. Akan tetapi konsep halal bihalal yang insya Allah akan diadakan oleh IKPT Jawa Barat itu selain dari kita untuk kita, juga dari kita untuk dikit. Itu yang jujur saya sendiri apresiasi dengan mungkin pemikiran daripada sesepuh ataupun teman-teman Indramayu. Tentunya nanti kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Cirebon. Betul. Ya mudah-mudahan besar harapan kita semua dengan suksesnya kegiatan halal bihalal nanti tentunya akan menjadi barometer. Amin. Bahwa IKPT Jawa Barat ya akan menjadi sebuah IKPT yang tentunya besar harapan kita bisa menjadi pemersatu bagi IKPT di Nusantara. Amin. Itu mungkin seperti itu Gus Mitun. Siap. Nah, melihat potensi kekuatan jumlah peserta IKPT PW Jawa Barat ini kan luar biasa, Gus. Betul. Kalau dihitung-hitung kami yang dari PC Indramayu saja di grup yang tercatat di grup ini kan, monggo sambil dimakan Gus. Siap. Bud Bang, Al Mukarram Kiai, Kangku Kentir, monggo kita santai sambil makan saja.
ngobrol ringan, ngopi. Kalau ini bukan ngopi, makan es cerdas dan kopi waras. Kan begitu? Ini yang tercatat di grup PCI KPT Indramayu saja kurang lebih ada sekitar 180-an, Gus. Artinya mungkin potensi bagi PC-PC yang lain pun angka alumni tidak jauh dari angka 100 per PC. Kali semisal di PW Jawa Barat itu ada kurang lebih sekitar yang sudah tersahkan. Yang sudah ter-SK-kan kurang lebih sekitar 13, Gus ya. 13 PC. 13 PC. Artinya kalau per PC pada saat suksesi acara halal bihalal mengirimkan dan mendatangkan ikut serta meramaikan di acara halal bihalal kita PWI KPT Jabar itu semisal taruhlah 1 bis. 1 bis itu berarti bisa diestimasikan sekitar 60. Ya, 55 lah. Kan begitu, 55 alumni yang datang menghadiri acara halal bihalal di kita di Cirebon maupun di Indramayu, kan begitu, Gus. Kali 13 itu sudah berapa ratus, Gus? Udah 1.300. Enggak. 50 aja udah 650. 650, kan begitu, Gus? Iya, betul. Itu yang dari alumninya saja. Belum dari masyarakat, simpatisan yang kita undang nih kan. Barangkali bisa mencapai ribuan, Gus. Betul. Artinya kalau gaung ini bisa dimaksimalkan potensi alumninya saja, kita bicara alumni, kalau per masing-masing PC bisa mengirimkan 1 bis dengan kapasitas 50 alumni, ini hitungan kalau dibikin 13 PC kali 50 alumni sudah 600. 600 alumni ini bisa membuat geger IKPT Nusantara, Gus. Betul. Dan tentunya Zuria akan mengapresiasi Gus Pati Gajah Mada. Termasuk tadi juga membicarakan masalah bagaimana teknis ya. Teknis untuk Kabupaten Indramayu. Apa namanya, halal bihalalnya. Itu diantaranya yang tadi disinggung juga masalah bagaimana kontribusi dari para alumni yang belum aktif ya, belum aktif. Ini tadi juga digodok oleh kita bersama caranya bagaimana. Nah, salah satunya adalah dari Mang Adom dan Gus Pitun, yang dimana kontribusi alumni yang paling besar untuk di Kabupaten Indramayu adalah di desanya Pitun, kurang lebih 700-an. Masya Allah. Maka tadi dari 700 yang aktif berapa? Yang aktif cuma 2 orang, 20 ya. 20. Artinya masih banyak yang memang yang masih belum mau. Problemnya apa kira-kira? Problemnya apa? Dijemput. Oh, dijemput. Problemnya satu tadi masalah problemnya minder. Satu minder, yang kedua apa namanya, perlu di kurak-kurak atau di ayo yang penting beres, yang penting beres. Ada satu jawaban kayaknya. Apa itu? Mbak Tuti itu di depan. Mbak Tuti di depan rumahnya Gus Cecep. Jadi ini kalau apa namanya, itu salah satu yang tadi dibahas oleh rapat tadi, Gus ya. Supaya kita juga berharap bahwa nanti di acara apa namanya, di acara IKPT Kabupaten Indramayu, walaupun itu rondonya dari PW ya, artinya kita besar, nanti di sana pun bisa besar. Ini yang menjadikan harapan kita. Amin. Cuman untuk di Kabupaten Indramayu itu kan sifatnya akbar gitu ya dengan masyarakat. Artinya masyarakat nanti dilibatkan, kemudian juga alumni dilibatkan, maka ya insya Allah artinya benar-benar dakwah kita atau apa namanya, IKPT Kabupaten Indramayu dan PW bisa menyebar. Sebentar, ngomong-ngomong, Gus Amin ini di Tebuireng angkatan berapa? Dan dulu di kamar berapa? Sekolahnya pun saya pengen tahu, biar nanti pemirsa TV PWI KPT Jabar ini mengetahui Gus Amin itu masuk ke Tebuireng tahun berapa, Gus? Saya masuk di Tebuireng tahun 94. 94, keluar 97. Sekolahnya di SMA atau Alia? Saya dulu di Alia, kebetulan pada waktu itu satu Alia dengan Pak Dr. Soleh, karena dia kebetulan di
emaknya, ini sawahnya, saya di IPS. Itu kebetulan IPS 1, kadang-kadang IPS 2. Terus waktu Gus Amin dulu di pondok, tentunya Gus Amin kenal bahasa kata bondet. Ya. Bondet. Apakah dari kata bondet Gus Amin tergolong dengan bahasa bondet? Saya dulu paling alim. Wih, luar biasa Gus. Luar biasa. Hafid itu kebetulan gurunya anak saya. Di Kepeng. Iya. Jadi alhamdulillah anak saya si Rezeki Aditya di Rezeki Aditya Pokoknya masuk di MTS. Pula namanya Hafid. Jadi guru Min. Itu Gus, saya menyaksikan kelebihan di Tebing namanya Hafid. Kan ada jam belajar. Atus. Setiap jam belajar pasti nggak wajib. Sekarang ngomongin ini be kok jalan-jalan itu kok enggak. Barokahnya bisa jadi guru. Jadi Yang jam belajarnya buat ibu aja jadi guru. apalagi gimana belajar. KBPU. Gus, kalau bicara soal kawan-kawan alumni Tebuireng yang dari Indramayu dan Cirebon kamar khusus G1, khusus kamar G1 itu yang paling gua teli di antara 12 kawan-kawan kita sekamar, satu sebetulnya bagi pula pribadi. Bukan kelompok atau kapit, bukan. Tapi ini bocah jilun. Iya. Terlalu banyak dia sudah melakukan kesalahan dan dosa besar gitu kan. Ya piraman terserah. Gunung hari traweh. Bagaimana kita nggak jengkel teman-teman sekamar terutama kulo, Gus? Duitnya karena Giliran kawan-kawan tidur antara jam 12 itu kan sudah mulai pada tidur istirahat nih, Gus. Ada yang di kamar, ada yang di serambi, ada yang di masjid, kan begitu. Tapi pada saat anak-anak tidur lampu kamar dimatikan, lampu kamar itu dinyalakan dan dia masuk, Gus. Gitu kan? Lampu kamar dinyalakan. Baca buku, Gus. Baca kitab, gitu kan? Hampir tiap malam, gitu kan? Saking jengkelnya aku, pertama yang aku selidikin betul tidak ini bocah baca buku ataupun baca kitab. Nah, ternyata setelah aku selidik, aku intip, yang dibaca apa coba, Gus? Taplaknya itu, Gus, taplaknya itu betul kitab gitu kan. Tapi bukunya beda gitu Kang Haris. Kalau sudah tahu demikian, dan pasti tiap malam itu culun akan menyalakan lampu kamar gitu kan. Makanya lampu kamar saya copot, Gus. celak saklar itu kan. Lo apa lu puas ladas. Pan. Itu Kang Haris kelakuan ini nih. Hampir galbengi. Itu. Tadi kan saya Gus itu sama sama Syukron. Tadi kan sempat ada kegiatan rapat. Terus untuk tadi yang pertanyaannya apa Kang Amin, bagaimana caranya untuk biar teman-teman yang salah satunya itu biar bisa lebih semangat untuk ikut nanti pada saat kegiatan hal seperti banyak ya, gimana? Jadi tadi itu ada tawaran, ada menyediakan bis namanya di kampungnya di situ ya. Nanti orang wadon itu langsung turun tangan ya, mulai hari ini ya turun tangan dengan fasilitas jalan 2 hari langsung. Jadi dari tempat pengajian nggak pulang dulu, tapi paginya langsung ke Cirebon yang disediain. Ya Gus, pentol. Camin sambil cicip, Gus. Oh ya, saya sama tua Antoni siap menyediakan bis, Masya Allah. Berarti kalau gitu untuk
Alun Tebing tempatnya Gus itu nggak ada masalah ya Gus ya? Karena nanti dengan harapan akan dibantu sama PW semuanya. Kita menyiapkan orang, bis dan unit disiapkan oleh PW. Pak Bendung, bisa dong. Ini Gus Ibnu sebenarnya sudah nunggu. Coba dikontak kayaknya ke sini. Posisi kan di sini orang tuanya. Indramayu. Lalu sini ya. Enggak. Ini Pak Dokter. Tapi kalau seandainya dia mau buru-buru, saya nanti Pak Dokter boleh datang. Kita ngobrol sejenak, kemudian kita sudah proses ke rumahnya Pak kita Srikin. Rame-rame kan, dan itu mau bubar barisan yang monggo. Bagus sih Bagus. karena tadi kayak kita Srikin, harusnya tadi memang dia memberikan rutinitas dia ngaji ya. Iya. Karena memang ada apa, Masya Allah. karena sampai di sini pun tetap buka dulu. Rumahnya pondok kan? Ya. Pondok. Kalau insya Allah sudah pernah sama. Ada desa itu. Nah, Gus Pati Gajah Mada. Monggo. Sampai ini kan sekarang sudah nyampe di kediamannya Ku Kentir nih. Ujung Ori, Laut Ujung Ori. Kabupaten Indramayu nih, gitu kan, di patrol. Nah, potensi yang Anda lihat Gus Pati Gajah Mada ini kan posisi kita kan pas di sebelah laut, di samping laut nih. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Dan aset alam yang sangat istimewa. Mewah, betul. Kalau potensi alam yang dimiliki oleh Indramayu dan milik Kangku Kentir ini sedikit agak dikasih lipstick ini kan bisa menarik kan begitu kan? Betul. Sebagai magnet ekonomi kan begitu. Di samping Salah satu adalah bagaimana Berdesa. villa Apa? anak Iya. Villa di sini kan ada. Iya, setuju saya. Setuju. Luasnya berapa izin Ini saya dapat surat itu 1 hektar. Sudah saya, ini kan tanah negara, sudah ajukan ke Perdes Desa. 1 hektar izinnya itu bumi perkemahan. Tapi karena saya sebagai pengelola, maka tidak menutup kemungkinan IKPT juga harus punya villa di sini. Buat untuk orang-orang IKPT yang melihat di Pantura singgah di villa di sini. Jadi apakah villanya itu ke sana sawah? Iya udah. Ada satu jalan. Ini jalannya. Jadi kalau seumpama memang tercipta villa, maka itu kan bisa menjadikan income. Aset IKPT aja. Iya, betul. Aset IKPT. Jadi kalau mamanya ada tempat ininya, saya sewakan per 1 rentung berapa ya seperti itu aja. Iya, betul. Karena di sini tuh dibutuhkan tempat villa untuk rapat-rapat, untuk ini dan sebagainya itu. Seperti ini aja nih, tiap hari tadi pagi aja kita berebut sama Pak Ud dan ini. Nah kalau yang itu rencana saya tuh mau saya bikin kafe kopi. KP apa itu namanya? KP Mitun bukan? Ya nanti kita bahas. Kalau memang harus dibikin KPI KPT ya harus sebagian dari KPTPU. Oh. Boleh. Bagaimana kalau KP Gus Pati dan Gus Ronggolawe? Tuh monggo saja, yang jelas ini konsepnya ke sana. Karena banyak orang-orang di sini itu menginginkan di sini tempat untuk kalau siang untuk arisan seperti ini, kalau malam buat anak iban. Yang pasti begitu. Tapi kalau di sini nanti kita pelur, kita cor, nah, nanti itu seperti pohon pinus di Bandung tuh. Kalau di sana mah pohon pinus, kita di sini pohon cemara. Ya. Di bawahnya ada kafe, ada villa-villa dan sebagainya. Konsepnya begitu, tapi yang sedikit religi. Syukur-syukur tanah kita ini adalah alumni Kebireng, maka IKPT harus kita tampilkan. Betul. Itu maksud saya. Bagus itu. Gagasan yang berlian itu. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita realisasikan, Gus. Ya, amin. Orang Bandung, Bang. ingin tahu pantai, ingin kemah, ingin apa di sini monggo. Posisi ini di Punya IKPT. Oh. Kita punya IKPT di sini. Betul. Ini sudah tahu. Betul, kita serpin, Bay. Iya. Kita serpin Bay ke Yang semua. waktu itu Kang
dijadikan tempat shooting di sini waktu itu. Iya. Oh, yang pas panjenengan pidato itu. Iya, ini kan. Nah, kebetulan juga ini Gus Pati Gajah Mada. Di samping kita juga kan ini kan ada bunyai-bunyai ini, gitu kan? Alumni dari Mu'alimat Cukir. Salah satunya adalah Bunyai Haja Ropiko. Nah, di sebelahnya ada Bunyai Haja Tuti Astuti. Nah, itu yang lagi berdiri, yang baru nyampe, yang akan duduk adalah Bunyai Haja Erna Bokaji Erna Sukaisi. Bokaji R. Sampai majini Pondok Cukir ku tahun berapa? Lon, ajain tengah-tengah nutupi lon kamera iki. Ah, Gus, geser mana ga? 9394. Berarti Mbok JR itu 9394. Masuk ke Alia, apa SMA? Iya, Alia langsung. Oh, ke Alia langsung. Nah, waktu Mbok JR di Cukir itu ada kesan-kesan yang romantis tidak? Yang tidak terlupakan seperti kukentir semisal kan begitu kan? Saya masih kecil ya Kang. Masuk ke sana. Ya, kalau buat saya sesuatu yang tidak dimiliki oleh pendidikan atau institusi lain itu satu organisasi. Iya. Satu pendidikan yang saya sangat merasa saya dapatkan dari pengembangan dalam segala hal. Artinya kita sebagai santri punya bakat-bakat. Jadi ketika di pondok pesantren itu ya akan menjadi sebuah peluang untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Itu yang saya dapat dan saya rasakan dari pondok pesantren. Yang kayak tadi Pak Haji bilang, jago pidato, ya. Saya dapat di sana belajar bahasa dari Cukir, belajar organisasi dari Cukir. Sampai saya rasakan ketika keluar dari pondok pesantren Pemilang itu, ketika saya kuliah, itu saya nggak pernah mencari kerja dan akhirnya saya dapat kerja. Gara-gara saya biasa MC. Luar biasa. Istimewa. Rasakan wah ini adalah berkah saya ketika di pondok pesantren itu sering disuruh MC ya. Saya bekerja di RRC pada sebagai presenter di RRC sama. Pada saat Bokaji Erna mondok di Cukir Mu'alimat itu sempat kenal dengan santri Tebuireng enggak? Santri cowok maksudnya? Ya iyalah. Saya dalam hal ini saya sebagai siswa yang baik ya. Wih, Jelun beda berarti. Luar biasa. Luar biasa. Santri Tebuireng itu hanya sebatas sama ketua organisasi. Jadi saya ketua orda perempuannya, orda prianya Mas Kosim. Ya udah sekedar ini aja formal, pertemuan formal. Jadi saya nggak tahu cerita kicik-kicik kayak Pak Haji, kayak Haji Cecep. Jadi cerita waktu Mbok Haji Erna di pondok itu kuc hotai nggak ada ya? Oh, luar biasa. Saya unik menimba ilmu, ada tidur, main. Cuma saya Iya. saya suka jalan. Di pondok pesantren Tebuireng itu dengan CPDB saya pergi ke Bali. Yang ngajarin saya traveling itu Pondok Jombang. Jadi pada saat liburan saya belum pulang nih ceritanya di Pondok Cukir. Pergi sama anak kopi itu saya ke Gunung Bromo. Karena sesuatu yang bisa didapat dari Pondok Cukir itu pondok pesantren itu nggak ketat-ketat amat. Iya. Dan saya alhamdulillah dengan pergaulan seperti itu saya nggak miring walaupun saya suka hobi kayak gitu. Artinya ada sesuatu yang saya dapat Luar biasa. dengan kebebasan yang ada di pondok pesantren. Angkatan Bokaji Erna pada saat Bokaji Erna di sana itu yang dari Indramayu Cirebon itu ada berapa orang? Kalau Indramayu Cirebon waktu itu banyak ya tuh di PSK itu ya. Kemarin dari 50 ya. 50 ya, satu bisa akhir tuh. Ya masih ada angkatan. Iya, yang satu angkatan nih. Angkatan itu satu angkatan yang Semua kayak saja. Enggak, yang Bokaji Erna pada saat angkatannya Bokaji Erna. Oh, Yang di Cukir itu ada berapa orang? saya waktu Yang satu letting tuh.
Nggih. Saya pada saat itu yang satu kelas dengan saya Ya pun penganannya ini sementing saja gitu. katanya. Yang sekarang dia masih ada di Indramayu orangnya. Enggak di Indramayu ya dari KSH Cirebon. Oh, Cirebon. Kalau di Indramayunya yang satu angkatan saya nggak ada, adanya Mbak Wakia satu rating di atas saya. Dan dia yang dari Cirebon angkatannya Mbok Haji Erna itu aktif nggak di KPT sekarang? Kalau saya kurang tahu, cuman pernah lihat update-nya di KPWS. Oh gitu, siap. Begitu aktif sama KPT itu langsung udah jadi kayak soulmate. Wis luar biasa. Jadi kan Iya, saya iya, iya, bulan iya, Agustus iya. ya ketemu sama Tuti dimasukin juga. Udah saya ikutin walaupun pada saat itu saya beli-beli kok nggak ada perempuan. Saya ikutin terus karena saya pada dasarnya hobi. Plinga-plinga ku apa, Mbok? Emang Iya kan? lo sih nggak tahu digerayangi. Enggak ada perempuan Iya. yang waktu itu jadi belum berangkat. Iya. Cuman saya bawa adik-adik rating saya sekali Sleman. Oh, berarti Mbok Haji Tuti itu seadi letting sampean ya? Adik kelas 1 angkatan. Iya. Mbok Haji Tuti, sampean itu dikenal dari zamannya KSHC sampai pun sekarang ke IKPT. Iya kan? Enggak ada yang tidak tahu ketika bicara KSHC Mbok Haji Tuti. Bukan begitu. Nah, Mbok Haji Tuti itu sebetulnya ilmu apa sehingga menjadi terkenal lo? Monggo Mbok Haji Tuti. Ya tuh jadi kebutuhan. Saya itu membantah konsepnya Siapa? Tuh kan dia. Kentir. Ibu Kentir bahwa cinta pertama itu apa namanya Fred. kalau saya tidak, Hmm. saya punya kisah. Justru seseorang itu berusaha, saya bikin tim sukses. Waktu itu saya suka sama istri saya. Saya bikin tim sukses namanya Tuti. Ketua timnya. Iya. Sampai memaksakan diri, Ropiko terima cinta saya. Karena paksa, gitu kan? Karena ada Tuti, ya kan? Saya paksa itu kan. Terima. Rombongannya yang tua-tua ini balik. Tuti apa semua dan lain sebagainya, itu kan. Tiba-tiba datang surat diputus. Nah, begitu diputus, oh ternyata konsep konsolidasi, konsep organisasi tentang cinta itu gagal. Lari ke makamnya Mbah Hasim berdoa jadi istri saya. Berarti kalau merujuk ceritanya Gus Jilun, Kang Sidik ku Kentir, jangan-jangan pada saat sampean mondok tahun 80-an sampean tidak ngalap berkalan dedongan ning makbaro Mbah Hasim sehingga kon dadi rabia sampean. Ya. Langsung balik. Kalau soal di Makbaro mungkin saya dulu itu kan saya pengurus OSIS ya di SMP. Kalau nggak salah saat itu di kantor OSIS itu depannya itu makam Mbah Hasim. Yang sekarang jadi terowongan. Dulu saya di situ. Jadi ketika ngetik taktuk masih jadul kan. Iya. Mesin tik SAC kah? Itu kalau pintu saya buka ngetik kalau malam acara-acara di OSISan itu di depannya itu makamnya Mbah Hasim. Saya sempat dikasih tahu oleh pengurus OSIS juga orang Surabaya, Sanawiyah pada kan bersebelahan. Syafa namanya. Nah sekarang dulu itu menjadi ketua DPRD Surabaya lah. Orang Surabaya dia kah? Iya. Tetangga kantor saya SMP, beliau di Sanawiyah. Ngomong ke saya, masih cak nek iso iku ben bengi nek ngetik maca surat Yasin. Dongan nang Mbah Hasim. Sehingga saya melakukan secara istiqomah itu hampir setahun itu. Saya lakukan takbir setiap malam. Sehingga ketika saya di ujung ori ini, ketika ada seorang datang minta air ke saya cukup Al-Fatihah aja ke Mbah Hasim itu suara ketik suara mesin diesel air itu terdengar. Ciri-cirinya kalau suara mesin itu terdengar berarti air ini yang saya berikan adalah mandi, mustajab, makbul. Contoh ada seorang WTS yang mau ke Bali minta laris gitu. Butbang ini. Saya berdoa, kirim doa ke Fatihah kepada Mbah Hasim. Malamnya saya mendengar
suara mesin itu, Pak Insya Allah besoknya diijabah. Ah. Ya, seperti itu. Katakan seperti itu. Atau sesuatu orang yang di rumahnya itu di diteluh atau bagaimana gitu. Ketika saya malamnya itu mendengar suara mesin itu dengan bahasa Asyari, insya Allah air itu dimakbul. Suara itu sekarang terdengar tidak? Itu datang minta istri yang kedua. Saya baca, ternyata suara mesin itu belum terdengar. Bangor jadi wah, nyenggol di badan waras. Hanya suara jangkrik krak-krik. Oke, Ko Gentir. Closing statement. Closing statement. Sekarang ini kan kita kan kumpul dan dipertemukan lewat media wadah IKPT. Lintas angkatan kan begitu kan? Closing statement sekarang dari Kang Ko Gentir terhadap IKPT ke depan yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan acara halal bihalal ini seperti apa? Ya, saya membaca bahwa bahasa Asyari itu saya sangat cukup mendengar suara mesin itu. Sehingga acara halal bihalal kita di Indramayu ini adalah suatu langkah awal untuk pergerakan IKPT ke depan. Amin. Saya membaca seperti itu. Amin. Saya mendengar di ujung ori suara mesin di situ sangat cukup jelas sekali. Luar biasa. Kalau kita mau mesin itu. Bulit jadi. Oke. Kok dikit. Oke, itu closing statement dari Kang Ko Gentir. Nah, closing statement dari Kang Kiai Haris. Harapan IKPT ke depan yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan halal bihalal. Harapan closing statement Kang Haris seperti apa? Monggo Kang Haris, seperti apa nih harapannya? Ya, alhamdulillah adanya IKPT Indramayu ini mudah-mudahan sebagai motivator pertama lah yang lain, sehingga kira-kira alumni ini ya walaupun berjalan pelan, kira-kira tambah kesana menjadi solid lah. Amin. Dan Siap. insya Allah bahwa yang sekarang ini yang dijumpai masyarakat rata-rata itu orang itu dari Lirboyo kan gitu. Iya. Betul. Cobalah dari alumni IKPT Indramayu ini kira-kira muncul. Betul. Siap. Mudah-mudahan bisa terlaksana Kang Haris ya. Nah, Moka JR, closing statement dari Moka JR. Harapan untuk IKPT ke depan dan dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan halal bihalal. Yang pertama diawali oleh Jilun di Indramayu di rumahnya gitu kan, tanggal 13-nya, di tanggal 14-nya kita di Cirebon. Harapan closing statement dari Moka JR untuk IKPT ke depan seperti apa? Harapan saya ya. Kemudian Oke, siap. Mbok Tuti closing statementnya idem. Mbok Haja Ropiko idem juga. Oke, demikian Mitin Alparis melaporkan dari Ujung Ori, Kecamatan Patro, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.